Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang nggak hadir? Oh siapa? Kenapa Ajwa? Kita akan semoga Ajwa diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat ya, agar lebih semangat. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar hari ini. Mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilman fasakharna ma'ahu al-jibala yusabbihna wat-tayr فكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رحمن يا رحيم افتح لنا بالقرآن العظيم. Telah selesai, lanjutkan pada absensi kehadiran ya. Ruli hadir, Adi hadir, Ali hadir, Aliki hadir. Kemudian selanjutnya Serli hadirah, Sri hadirah, kemudian Naila, Siti hadirah. Nah, semua hadir ya. Tadi yang sakit Ajwa ya, semoga cepat sembuh. Baik anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan pada kegiatan belajar mengajar materi yang akan disampaikan, Bapak akan mengulas dulu materi yang kemarin telah kita pelajari, yaitu tentang ikhtiar, optimis, dan tawakal. Tentunya kalian semua sudah paham ya, bahkan mungkin sudah mencatat. Sudah mencatat ya? Coba kelompok A, bacakan pengertian ikhtiar, bacakan yang keras. Ya, apa? Tadi berusaha atau memilih. Itulah apa namanya? Ikhtiar. Kelompok B. Apa pengertian ikhtiar? Bacakan keras. Ya, sama. Berusaha atau memilih. Kelompok C. Apa pengertian optimis? Bacakan yang keras biar teman-temannya bisa mendengar. Selalu ada harapan atau tidak berkecil hati. Nah, tentunya optimis, kemudian ikhtiar, tawakal itu ada hubungannya, saling berkait ya. Optimis ketika kita menghendaki atau menginginkan sesuatu, kemudian belum bisa mencapainya atau masih gagal, kita harus terus optimis, harus semangat, optimis, harus berbesar hati, jangan berkecil hati untuk menggapai cita-cita atau apa yang kita inginkan. Tidak hanya di situ, harus ada ikhtiar, berusaha.
apa yang kita inginkan. Contoh kita ingin jadi juara kelas, kita harus terus berikhtiar, berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Kalau ingin juara kelas berarti kita harus rajin apa? Rajin belajar, jangan rajin tidur ya. Kalau kita ingin menjadi juara kelas harus terus apa lagi? Belajar, membaca buku, sering ke perpustakaan, ya, mempelajari buku. Nah, kalau setelah itu sudah optimis, ikhtiar, kita bertawakal. Artinya tawakal itu apa? Pasrah. Kita memasrahkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita kerjakan, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saling berkaitan. Nanti jangan lupa ditambah dengan do. Nah, karena doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, berarti kita jangan melepas salah satunya. Doa terus, ya, tapi enggak ada usaha. Itu namanya apa? Hanya angan-angan, ya. Pengen punya mobil, pengen juara kelas, tapi enggak pernah belajar. Itu namanya mimpi kalian. Nah, kalau berusaha terus, kerja keras terus, tapi kita tidak pernah memasrahkan, tidak pernah tawakal, tidak pernah berdoa, itu bisa dikatakan atau bisa dianggap sebagai orang yang sombong. Ya, kenapa? Karena seolah-olah kita tidak menganggap adanya Allah, tidak menganggap adanya bantuan atau kehendak Allah yang telah mensukseskan kita. Jadi harus ada doa dan seterusnya. Jadi antara optimis, kemudian ikhtiar, tawakal, doa itu jangan dilepas salah satunya, harus beriringan supaya lebih sempurna. Seperti yang paham ya? Nah, terus selanjutnya kita memasuki pada bab ketiga, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Sudah dibuka bukunya halaman 158 ya. Sudah ya. 158 kelompok A sudah. Kelompok C sudah. Kelompok sudah. Nah, di situ disebutkan manfaat atau berbuah apa ketika kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu akan berbuah ketenangan hati, ya. Jadi ketika kita beriman qada dan qadar Allah, akan mendapatkan ketenangan hati seperti itu. Adapun pengertian qada secara bahasa yaitu memiliki beberapa pengertian, di antaranya yaitu hukum, putusan, ketetapan, atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan apa? Qada. Kemudian qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian Allah, kekuasaan atau perwujudan atau juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, adapun qada itu ketentuan Allah yang Allah tentukan di zaman azali. Pasti bertanya-tanya, zaman azali itu apa sih? Zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan sesuatu apapun. Nah, jadi sebelum manusia diciptakan, alam dunia sebelum diciptakan dan lain diciptakan, itu Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Makhluk ini nanti akan ada yang namanya manusia, diciptakan nanti akan ditempatkan di alam dunia. Itu sudah ada catatan qadanya. Di mana? Di zaman azali.
Jadi zaman azali itu artinya apa? Ketentuan Allah atau qadar Allah yang Allah catat apa? Di zaman azali. Maaf. Jadi zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan sesuatu. Paham ya? Nah, kemudian qadar. Qadar itu adalah pembuktiannya. Pembuktian atau pengaplikasian daripada qada. Contohnya dalam qada ketentuan Allah di azali ada yang namanya siswa namanya Adi. Adi itu akan lahir pada tahun 2000. Kemudian masuk sekolah. Nah, itu sebelum terbukti, kemudian Allah buktikan di alam dunia Adi lahir. Nah, itu namanya qadar. Paham ya? Nah, adapun gabungan daripada kodok dan qadar itu disebut takdir. Disebut apa? Takdir. Gabungan antara kodok dan qadar disebut apa? Bareng-bareng? Takdir. Ya, berarti itulah yang namanya takdir. Takdir adalah gabungan antara kodok dan qadar. Paham sampai sini, paham? Nah, bahkan dalam hadis lain diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang intisarinya setiap makhluk terutama manusia ya, itu sebelum lahir ketika masih di alam rahim, masih di rahim ibunya, sebelum lahir Allah tentukan, takdirkan, Allah kodokkan, salah satunya adalah rizkinya. Kemudian Allah catat ajalnya, dan juga Allah tentukan pasangannya. Nah, jadi sebelum lahir kita semua sudah ditentukan. Nanti si A akan usianya berapa, kemudian si A akan rizkinya berapa, juga si A nanti akan berpasangan dengan siapa. Nah, itu sudah ada takdirnya masing-masing. Nah, sudah ada takdirnya nanti. Kemudian kalau sudah terbukti namanya qadar. Qadar Allah. Ketentuan Allah. Nah, ini hadis ini membuktikan bahwasanya Allah menentukan segala sesuatu. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian kalau kita semua paham, Bapak minta kalian mendiskusikan. Coba diskusikan tadi tentang qada dan qadar ya. Boleh kalian cari di internet tentang qada dan qadar, pengertian lain atau contoh yang lain, atau juga bisa dicari di buku modul. Silakan. Nanti ditulis di buku HPS, kertas HPS ya. Kelompok satu saja. Silahkan diskusikan, kemudian hasilnya dicatat ya. Ya, ada kendala nggak di sini?
Baik, semuanya sudah selesai semua? Kalau sudah, Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan. Dimulai dari kelompok A, silahkan maju bertiga. Ya, nanti ditanggapi oleh kelompok B. Ya, maju sini. Ya, semangat. Nanti bacakan hasil diskusi tadi. Silakan. Yang keras. Contoh kode dan kode. Kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan warna kulit seseorang itu sudah ditentukan. Apa itu tadi? Kode dan? Contoh kode dan kode. Ya, contoh kode dan kode itu adalah kelahiran, kematian, jenis kelamin, warna kulit, apalagi tadi? Suku, bahasa, kita lahir sebagai apa, itu semua adalah contoh apa tadi? Kode dan kodar. Paham semua ini? Jadi salah satu contoh dan kode adalah diantaranya kelahiran seseorang, kematian, warna kulit, bahasa, ras, suku, dan lain-lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan untuk menanggapi dari kelompok B, bertanya. Takdir. Apa? Takdir. Takdir itu apa? Katanya pengertiannya. Gabungan antara kode dan kodar yang dibuktikan oleh Allah SWT. Coba kurang keras. Ya. Gabung. Gabungan antara kode dan kodar yang dibuktikan oleh Allah SWT. Jadi takdir adalah gabungan antara kodok dan kodar, kemudian Allah membuktikannya. Paham? Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan cukup kembali ke tempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Nah, ada tambahan, jadi pengertian kodo dan kodar. Kalau takdir, itu kan tadi kodo dan kodar berarti gabungan antara kodo dan kodar dinamakan takdir ya, seperti itu. Nah, ada tambahan takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama takdir mubrom, kemudian yang kedua takdir mu'alak. Yang pertama apa? Takdir bareng semua. Takdir mubrom. Apa yang pertama? Takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'alak. Apa? Nah, adapun pengertiannya takdir mubrom yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu takdir mubrom. Adapun takdir mu'alak yaitu takdir yang masih bisa dirubah atau bisa diusahakan. Nah, nanti contoh daripada takdir mubrom yaitu seperti warna darah. Warna darah apa warnanya? Merah. Ada yang warna biru? Ada? Enggak ada ya. Coba seseorang itu pasti semuanya warna darahnya merah. Apalagi yang sudah pasti takdir mubrom itu sudah pasti tidak bisa dirubah. Apa ini kelompok B? Rasa garam, rasanya apa? Asin. Ada garam manis? Ada? Enggak ada ya? Oh, berarti itu namanya takdir mubrom. Gampang ya membedakan apa namanya yang namanya takdir mubrom. Coba kelompok C, contoh takdir mubrom yang tidak bisa dirubah apa? Kalau
warna uban pasti uban warnanya putih. Ada yang warna hitam uban? Enggak ada, semua uban pasti warnanya